apa kabar? Kami dari tim Sugo, perkenalkan saya Devanda Sista Putri dan ini rekan saya. Nama saya Hanif Ashuri. Dan saya Osel Nartaskia. Kira-kira hari ini kita akan bahas apa ya? Berikut pemaparannya. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya tidak asing jika mendengar, melihat, atau bahkan pernah merasakan berbagai jenis bencana yang pernah menimpa Indonesia. Lalu pertanyaannya, mengapa Indonesia seringkali dilanda bencana? Jawabannya adalah karena Indonesia berada pada zona tektonik dan juga dikelilingi oleh banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Dan wilayah Indonesia juga dipengaruhi oleh 3 lempeng, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng tektonik yang memiliki potensi mengalami pergeseran struktur, sehingga tidak asing jika Indonesia sering dilanda gempa bumi, gunung meletus, bahkan juga tsunami. Dan di setiap tahunnya, percaya atau tidak percaya, puluhan titik lokasi di Indonesia terdampak oleh banjir. Hal ini menjadi dampak dari kondisi Indonesia sebagai negara maritim dan sistem pembuangan air di Indonesia yang masih sangat buruk. Dengan keadaan seperti ini, tentunya pemerintah dan juga masyarakat Indonesia harus bahu-membahu untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana. Namun sayangnya, bantuan-bantuan tersebut silih berganti dihadapi oleh hambatan dan juga masalah. Dan masalah ini pun sampai detik ini tidak menemukan titik terang. Masalah apa saja itu? Masalah yang timbul adalah keterlambatan bantuan karena akses lokasi yang masih sangat sulit, lalu kesalahan dan juga kecurangan pendistribusian bantuan, serta kurangnya koordinasi yang menyebabkan distribusi bantuan tersebut tumpang tindih. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya? Yuk ikuti kami. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ya setidaknya ada 3 masalah yang sering terjadi berkaitan dengan logistik bencana di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, terlambatnya bantuan. Penyebab yang paling dominan terlambatnya bantuan sampai ke lokasi bencana adalah karena akses lokasi yang sulit. Tercatat bahwa di tahun 2021 ini sudah ada 114 buah jembatan yang rusak karena bencana alam. Tentu, ini berakibat pada susahnya akses menuju ke lokasi tersebut, sehingga bantuan ketika didistribusikan akan mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini diperparah dengan tidak adanya data real time mengenai kondisi rute di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem, diperlukan sebuah keputusan yang cepat dan tepat dalam menentukan mode transportasi yang sesuai dengan kondisi rute di lapangan. Yang mana pada solusi kami, informasi tersebut tersedia dalam Sistem Informasi Geografis atau SIG yang terintegrasi dengan Google Maps API. Masalah yang kedua adalah kecurangan dan sistem yang buruk. BPKP mencatat bahwa di sepanjang tahun 2020 terjadinya kesalahan itu diduga karena kecurangan pada pengadaan barang dan jasa penanggulangan bencana. Selama ini juga dalam prosedur pemberian bantuan, masyarakat harus menyertakan KK atau KTP sebagai syaratnya. Padahal saat terjadinya bencana, dokumen ini belum tentu terselamatkan. Pendataan menggunakan teknologi biometrik berupa sidik jari yang terhubung dengan web pusat merupakan ide yang kami usulkan. Dengan menggunakan sidik jari dan database kependudukan Indonesia, maka akan menghasilkan informasi yang jelas, keakuratan data, dan tentu pengurangan proses birokrasi. Masalah yang ketiga atau masalah yang terakhir adalah sistem distribusi. Hal ini ditandai dengan terjadinya tumpang tindih bantuan dalam jenis yang sama. Ini disebabkan karena aliran informasi dan aliran barang yang masih jelek, sehingga kami mengusulkan agar sistem distribusi yang diterapkan adalah sistem manufacturer storage with direct shipping atau lebih dikenal dengan sistem dropshipping pada dunia usaha. Dengan sistem ini diharapkan dapat meminimalkan masalah dan kesalahan yang selama ini terjadi, yaitu bantuan yang tidak tepat sasaran dan bantuan yang tidak tersampaikan atau tersalurkan dengan baik. Solusi dari setiap permasalahan yang telah kami analisis tersebut, kami integrasikan dalam suatu sistem informasi berbasis web yang memiliki fitur-fitur penting sebagai berikut. Yang pertama adalah fitur login yang memungkinkan stakeholders untuk berperan sebagai kontributor di web. Yang kedua adalah fitur Maps yang akan menyajikan peta lokasi bencana, peta titik posko bencana, peta supplier yang dapat membantu pasokan bantuan bencana, dan juga peta pilihan rute dan rekomendasi transportasi yang dapat digunakan sehingga rute-rute yang tertutup karena kondisi bencana dapat dihindari.
Fitur yang ketiga yaitu daftar kebutuhan bencana, menyajikan daftar barang-barang yang paling diprioritaskan dan dibutuhkan sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pemberi bantuan. Fitur ini dianalisis dari data jenis bencana yang terjadi dan juga data pokok penduduk terdampak bencana, misalnya data proporsi usia dan juga jenis kelamin untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus kelompok tertentu. Data ini akan terupdate terus-menerus ketika stakeholder setelah mengupdate bantuan yang mereka kirimkan, daftar ini akan terbarui secara real time. Fitur yang keempat adalah fitur aliran barang dengan menyajikan status barang apakah dalam perjalanan, sudah didistribusikan atau baru sampai di posko bencana. Dengan menerapkan sistem distribusi manufacturer storage with direct shipping, kita memastikan pemberi bantuan dapat memberikan bantuan secara langsung ke posko bencana. Dalam hal ini, BNPB sebagai komando pusat hanya akan menerima aliran informasi saja, sehingga perputaran barang akan lebih efektif. Selanjutnya, apabila barang telah didistribusikan, penerima bantuan akan melakukan pembacaan biometrik sidik jari sehingga daftar penerima bantuan tidak akan tumpang tindih dan distribusi bantuan dapat berjalan dengan baik. Untuk menjamin proses kesiapsiagaan Preparedness, web akan memberikan informasi mengenai daftar nama stakeholder yang siap untuk memberikan bantuannya kepada para korban bencana. Dan ketika bencana telah terjadi, maka stakeholder akan mendapatkan informasi langsung mengenai daftar kebutuhan prioritas dari para korban bencana, sehingga kebutuhan barang pun tidak akan tumpang tindih. Dengan menggunakan modifikasi sistem distribusi manufacturer storage with direct shipping ini, maka akan mempercepat aliran barang sampai ke posko bencana. Sehingga modifikasi sistem distribusi ini yang terintegrasi dengan berbagai fitur web mampu menjamin proses preparedness dan juga responsif. Yang ketiga, jika dilihat dari sisi sistem biometriknya, mampu mempersingkat waktu dan menjamin bantuan sampai tepat sasaran kepada korban bencananya. Karena pada tahap preparedness, sistem biometrik akan mendata siapa saja, mulai dari nama kepala keluarga dan berapa jumlah keluarga yang akan terdampak bencana. Sehingga ini akan memberikan kemudahan ketika terjadi bencana untuk memberikan siapa saja yang membutuhkan bantuan dari stakeholdernya. Sehingga sistem ini mampu menjamin proses preparedness dan juga responsif. Selama proses mitigasi dan setelahnya yaitu tahap preparedness dan respons, terdapat 4 hal yang penting dilakukan untuk menjamin proses recovery bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, yaitu menyiapkan sistem informasi geografis yang terintegrasi dengan Google Maps API. Yang kedua, menyiapkan sistem informasi biometrik yang telah memiliki database kependudukan. Yang ketiga, yaitu menyiapkan sistem informasi berbasis web yang memiliki fitur-fitur yang telah kami rencanakan. Dan yang keempat adalah melakukan sosialisasi dan simulasi dari penggunaan fitur-fitur di web dan juga melakukan simulasi pembacaan informasi biometrik pada saat pembagian bantuan, simulasi pembacaan rute untuk mempermudah transportasi, dan juga simulasi sistem distribusi untuk menjamin aliran barang dan informasi berjalan dengan